nine, eight, seven, six, five, four, three, two, one, zero. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kalian semua. Hai anak-anak, apa kabar? Kita ketemu lagi sama Bulani sama pelajaran PPKN. Yang perlu kamu persiapkan nanti setelah pembelajaran ini, kalian membuka buku paket kalian bab 1 mengenai dinamika perwujudan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Kompetensi dasar dalam materi ini ada 4. 1.1 mensyukuri perwujudan Pancasila sebagai dasar negara yang merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa. 2.1 menunjukkan sikap bangga akan tanah air sebagai perwujudan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara. 3.1 membandingkan antara peristiwa dan dinamika yang terjadi di masyarakat dengan praktek ideal Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. 4.1 merancang dan melakukan penelitian sederhana tentang peristiwa dan dinamika yang terjadi di masyarakat terkait penerapan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Oke anak-anak, tujuan pembelajaran PPKN kali ini yang pertama, melalui kegiatan pembelajaran model cooperative learning tipe picture and picture, diskusi, ceramah, dan tanya jawab, peserta didik mampu mendeskripsikan dan menyimpulkan serta memiliki keterampilan menyusun dan menyajikan hasil telaah tentang perkembangan penerapan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa pada masa awal kemerdekaan dengan rasa bangga bertanah air Indonesia dan penuh syukur terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Oke lah anak-anak, kita sekarang masuk ke penerapan Pancasila dari masa ke masa. Perwujudan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara telah dilaksanakan sejak masa pertama awal kemerdekaan. Yang kedua, Orde Lama. Yang ketiga, masa Orde Baru. Yang keempat, masa reformasi sampai sekarang. Oke anak, sekarang yang pertama, masa awal kemerdekaan. Pada periode ini ada upaya-upaya untuk mengganti Pancasila sebagai dasar negara dan penyimpangan terhadap nilai-nilai Pancasila antara lain A. Pemberontakan PKI. B. Adanya pemberontakan DITII. C. Pemberontakan RMS. D. Masa PRRI atau Permesta. E. APRA. F. Perubahan bentuk negara dari RIS
menjadi NKRI. Oke. Yang kedua, pemberontakan PKI. Pemberontakan PKI ini berlangsung di Madiun pada tanggal 18 September 1949 dipimpin oleh Musso. Tujuannya mendirikan negara Soviet Indonesia yang berideologi komunis, yaitu mengganti Pancasila dengan paham komunis. Berikutnya pemberontakan DITII. Ditandai dengan didirikannya Negara Islam Indonesia NII, dipimpin oleh Sekar Maji Marijan Kartosuwiryo pada tanggal 7 Agustus 1949, di mana tujuan utama didirikannya NII untuk mengganti Pancasila sebagai dasar negara syariat Islam. Kartosuwiryo ditangkap tanggal 4 Juni 1962. Oke, berikut pemberontakan Republik Maluku Selatan atau yang biasa disebut dengan RMS. Dipimpin oleh Christian Robert Stephen Somokhil. Tujuan untuk membentuk negara sendiri. Didirikan tanggal 25 April 1950. Pulau-pulau besar yang dikuasai adalah Seram, Ambon, dan Buru. Oke, pemberontakan berikutnya, Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia, biasa disingkat dengan PRRI, Perjuangan Rakyat Semesta atau Permesta, dipimpin oleh Jarifuddin Prawironegoro dan Vince Sumail tahun 1957 sampai 1958 di Sumatera dan Sulawesi. Gerakan ini merupakan bentuk koreksi untuk pemerintah pusat yang dipimpin oleh Presiden Soekarno. Oke, berikutnya Angkatan Perang Ratu Adil yang biasa disingkat dengan APRA, merupakan milisi yang didirikan oleh Kapten Kenil Raymond Westerling tanggal 15 Januari 1949. Westerling memandang dirinya sebagai sang Ratu Adil yang diramalkan akan membebaskan rakyat Indonesia dari tirani. Berikutnya perubahan bentuk negara RIS menjadi NKRI, sedangkan konstitusi yang berlaku pada saat itu adalah UUD S 1950 atau Undang-Undang Dasar Sementara tahun 1950. Berhasil melaksanakan pemilu pertama tahun 1955 yang selama ini dianggap paling demokratis. Anggota konstituante, penyusun undang-undang maksudnya, hasil pemilu tidak dapat menyusun UUD seperti yang diharapkan. Akhirnya apa anak-anak? Terjadi krisis politik, ekonomi, dan keamanan. Kesimpulan, perwujudan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara yang telah dilaksanakan sejak awal kemerdekaan masih banyak menghadapi berbagai masalah. Bahkan ada upaya-upaya untuk mengganti Pancasila sebagai dasar negara
dan terjadi penyimpangan terhadap nilai-nilai Pancasila seperti pemberontakan tadi yang diadakan PKI, DITII, RMS, PRRI, dan APRAH. Oke anak-anak, sampai di sini materi Bulani yang saya sampaikan untuk pertemuan kali ini. Tugas kalian di rumah, kamu tulis atau kamu rangkum dari PowerPoint atau keterangan Bulani tadi, kamu ringkas atau kamu rangkum dengan melihat buku paket kalian supaya lengkap. Ingat, pelajarannya Bulani selalu memakai 2 buku. 1 buku untuk catatan merangkum, 1 buku untuk tugas. Buku kali ini yang kamu pakai bisa melanjutkan buku yang kamu pakai tahun yang lalu. Kalau masih ada kelas 8 tahun lalu kan masih ada, bisa kamu pakai untuk melanjutkan ya. Karena pembelajaran PPKN selalu berkesinambungan antara kelas 7, kelas 8 dan kelas 9 selalu berkaitan. Tolong catatannya jangan sampai hilang. Oke, terima kasih dan sampai ketemu lagi di materi yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat, jaga kesehatan.